Ya shalom, balik lagi, mohon maaf. Ternyata ada gangguan koneksi sebentar. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang bahwa pengurapan memampukan kita. Ya, setuju dengan saya bahwa pengurapanlah yang memampukan kita. Pengurapan Tuhan, ketika pengurapan turun, kemarin saya jelaskan, ketika pengurapan turun, maka ketika pengurapan turun, Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, ya, kita diberi kuasa, ya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita diberi kuasa, bahkan kuasa untuk bernubuat. Saya mau bilang dikasih karunia untuk bernubuat, berkata-kata dengan iman. Dan kita sudah praktekkan kemarin, kita berdoa melepaskan perkataan firman, melepaskan perkataan iman, melepaskan nubuat. Ya. Sore hari ini kita belajar bahwa pengurapan itu tidak pernah memandang fisik, saudara. Jadi kemarin kita sudah lihat bagaimana Saul ketika dipilih sama Tuhan, Saul dinyatakan oleh Samuel bahwa dialah dipilih Tuhan. Maka Saul merasa bahwa mana mungkin gitu ya. Gak mungkin. Saul merasa ketika dia bilang dipilih Tuhan, gak mungkin aku dipilih Tuhan. Aku ini dari bangsa, dari suku Benyamin, dari suku terkecil dan kaumku yang paling hina. Ngerasa gak layak dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Dijelaskan di sana. Lalu hari ini saya mau menjelaskan bahwa memang bahwa pengurapan yang daripada Tuhan tidak pernah melihat fisik, saudara. Tidak pernah melihat bentuk kita. Kalau melihat bentuk kita, saya mungkin udah nggak keterima, nggak bisa nerima urapan daripada Tuhan. Oke, sekarang gini, mari kita buka sama-sama 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Ini yang membuktikan bahwa pengurapan yang daripada Tuhan tidak melihat fisik kita. Sini dikatakan 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah. Jadi justru apa yang dikira orang itu nggak bisa, Tuhan pilih supaya apa? Supaya tidak ada kesombongan manusia. Makanya firman Tuhan katakan di Yeremia 17 ayat 5 dan 6 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan seperti padang belantara, ya, seperti padang angus, dan tidak akan mengalami keadaan baik. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kenapa Tuhan pilih istilahnya tidak ada kriteria fisik, supaya apa? Supaya tidak ada kesombongan juga dari dalam hidup kita. Iya, aku dipilih Tuhan karena aku punya talenta yang penuh. Iya, aku dipilih Tuhan karena aku punya talenta yang beda, aku punya talenta yang bagus dan lain sebagainya. Suaraku bagus, aku pinter bicara, pinter khotbah. Enggak. Justru dikatakan apa yang menurut dunia bodoh, itu yang dipilih Tuhan. Untuk mempermalukan. Apa yang lemah dipilih Tuhan untuk mempermalukan apa yang kuat. Karena memang hanya Tuhanlah yang kuat di dunia ini, yang paling kuat. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memilih Daud setelah Saul. Saudara, Daud dipilih Tuhan menggantikan Saul. Secara fisik Daud kalah jauh oleh Saul. Kalah jauh, saudara. Dan kalau kita lihat waktu Daud memakai baju zirahnya Saul, kebesaran banget gitu ya. Ya memang dia masih kecil. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, memang Daud kalah fisiknya dengan Saul. Tapi Tuhan tidak lihat itu, Tuhan lihat hati. Mari kita buka sama-sama di 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Ya, 1 Samuel 16. Perikopnya tentang Daud diurapi menjadi raja. Langsung saja ayat yang kelima.
Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lihat saudara, menguduskan Isai dan anaknya laki-laki, garis bawahi. Ingat ini, menguduskan anaknya ya dan anaknya yang laki-laki. Tapi di sini lalu dilanjutkan begini saudara. Ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Jadi Eliab punya perawakan yang tinggi. Istilahnya cocok banget ini jadi raja pengganti Saul, karena Saul juga memang perawakannya tinggi. Dan dikatakan, sebab aku telah menolaknya bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, Tuhan melihat hati. Tuhan memakai setiap kita. Tuhan lihat hati. Hati yang apa? Hati yang mau respon padanya. Hati yang mau meresponi panggilannya. Hati yang mau meresponi firmannya. Itu yang Tuhan pilih. Dikatakan seperti itu. Tidak melihat fisik. Tidak melihat apa yang dilihat oleh mata manusia. Tetapi melihat hati. Ketika Samuel melihat Eliab, dia melihat ini gantinya raja. Karena memang perawakannya tinggi. Kenapa kok Samuel terkecoh? Karena sebelumnya Saul itu punya fisik yang luar biasa. Fisiknya lebih daripada orang-orang Israel. Kalau kita baca 1 Samuel yang ke-10 ayat yang ke-25, 26, 24, 25. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa, jadi 1 Samuel 10. Tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi Saul itu paling tinggi. Saul paling tinggi se-Israel, Saul paling tinggi. Di antara laki-laki dari bahu ke atas dia paling tinggi. Jadi ketika Samuel melihat itu, oh jadi Samuel kayak menaruh standar dalam istilahnya dalam pikirannya. Oh kalau jadi raja memang perawakannya harus bagus gitu ya. Jadi ketika Saul ditolak oleh Tuhan dan Samuel disuruh mengurapi orang yang akan menggantikan Saul, ketika Samuel melihat Eliab, dia lihat ini kayak Saul ini, tinggi perawakannya, kayaknya cocok jadi raja. Ternyata apa yang cocok bagi manusia belum tentu cocok bagi Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata manusia. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati saudara, Tuhan melihat hati kita. Saat ini kita berdoa untuk kota dan bangsa selama 10 hari dalam curahan Roh Kudus ini, kita berdoa, Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati. Tuhan juga lihat hati saya. Apakah saya melakukan dengan motivasi yang murni atau ada motivasi yang tersembunyi. Tuhan lihat hati. Tuhan tidak lihat apa yang dilihat mata. Jadi kalau engkau berkata, Tuhan aku gak bisa gini, aku gak bisa gitu. Tuhan lihat hati. Sekalipun hati kita buruk gitu ya, Allah sanggup ubahkan. Kemarin kita baca bahwa ketika ada pengurapan daripada Tuhan, mengurapi Saul, Roh Tuhan memenuhi Saul, Saul menjadi manusia yang lain. Hatinya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mau memberi hidup kita sama Tuhan, tidak mau dipakai Tuhan. Nggak ada alasan. Alasan nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak ada alasan. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati kita. Tuhan tidak lihat apa yang jadi kemampuan kita, bukan kemampuan, tetapi kemauan kita. Tuhan gak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Jadi bukan kemampuan kita, tapi kemauan kita. Kemauan kita itulah yang menentukan pemakaian kita di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, sekali lagi pengurapan tidak melihat fisik saudara. Fisik kita. Ya, tapi dia lihat hati kita. Semakin hati kita haus, semakin hati kita terbuka oleh Roh Kudus, semakin pengurapan itu dengan luar biasa dicurahkan dalam hidup kita. Semakin kita rindu, semakin kita respon, maka pengurapan semakin dahsyat. Ya, Tuhan melihat hati.
Lanjut ayat yang ke-11 dan 12. Kita lanjut ya, kita baca dulu yang 1 Samuel tadi 16, 1 Samuel 16 ayat yang 1 Samuel 16 ayat yang 8 dulu. Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah manggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi saya mau bilang saudara bahwa dilupakan belum tentu terlupakan, ya. Atau dilupakan tetapi tidak terlupakan. Isai melupakan Daud. Ada 8 anak laki-laki Isai yang dipanggil, 7 kakaknya Daud semua. Tetapi Daud tidak dipanggil. Kenapa? Dia dilupakan, dianggap gak penting, masih bungsu, gak bisa apa-apa, saudara. Luar biasa. Ternyata 7-7-nya tidak dipilih. Apa yang dipilih manusia ternyata ditolak Tuhan, saudara. Apa yang dipilih bapaknya ini dari anak yang pertama sampai yang ke-7, karena mereka juga sudah bisa berperang, mereka dipilih. Tapi Daud yang bungsu seperti dilupakan, gak dianggap, gak usah, gak dikasih tahu, bahkan mungkin seperti itu, ya. Bahkan mungkin ada teman pengembala kambing domba juga bilang sama Daud, Daud, Samuel datang ke rumahmu, kamu kok gak pulang, kamu gak, oh enggak, saya gak dipanggil dan saya harus jaga kambing domba ini. Wow, ya. Daud tidak cari hormat, Daud tidak cari muka. Tapi Daud belajar setia dari perkara kecil. Daud belajar setia dari apa yang dipercayakan oleh ayahnya, apa yang dipercayakan oleh bapaknya. Kalau dia tidak dipanggil, dia tidak pulang. Tapi sekali lagi dilupakan, tetapi tidak terlupakan. Lalu Samuel berkata, ini anak semua, ini terjemahan bebas bilang, saya terjemahkan gini, ini nggak ada lagi anakmu gitu. Cuma ini anakmu, nggak ada lagi. Ada yang bungsu lagi mengembalakan kambing domba. Panggil. Kalau dia nggak datang, kita tidak akan mulai makan. Artinya kalau tanpa ada Daud, acara nggak akan mulai. Artinya apa, saudara? Daud menjadi orang yang sangat penting. Saudara, mungkin selama ini kita ngerasa kita dilupakan, kita merasa nggak dipakai, nggak dianggap. Di gereja kita jarang dimintai untuk bantu pelayanan dan lain sebagainya. Ya, saudara, sekali lagi dilupakan, tetapi tidak terlupakan. Ya, awal saya melayani Tuhan main tamborin icik-icik ini, saudara, ya. Ya, saya rindu Tuhan, aku pengen setelah main musik, Tuhan pengen main tipung gitu ya. Setelah main tipung Tuhan pengen main gitar. Setelah main gitar Tuhan, saya rindu pengen jadi mimpin pujian. Setelah mimpin pujian Tuhan, aku rindu bisa sharing firman, berkhotbah. Terus Tuhan bawa naik. Bukan karena bisa atau tidak, tetapi karena kemampuan, karena kemauan, karena respon setiap kita. Amin. Dilupakan tapi tidak terlupakan. Akhirnya Daud dipanggil dan lihat. Sekali lagi, padahal anak-anaknya sudah menguduskan dirinya. Kecuali harusnya Daud tidak menguduskan dirinya karena dia nggak dipanggil. Jadi nggak penting kamu menguduskan dirimu atau enggak penting. Ya gitu, mungkin seperti itu ya. Karena dia nggak dipanggil. Lalu dikatakan, lalu Samuel berkata, langsung ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnya lah menjemput ia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Lalu ketika Daud datang, apa yang terjadi, saudara? Ketika Daud datang, maka Tuhan bilang sama Samuel, ini dia, urapi dia. Karena dikatakan di situ, di ayat yang ke-12, kemudian disuruhnya, ayat langsung, lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Sebab inilah dia. Dan Samuel mengurapi di tengah-tengah kakak-kakaknya. Jadi, saudara,
Di tengah-tengah orang-orang yang hebat, mungkin gitu, Tuhan akan angkat saudara. Di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa, Tuhan akan angkat saudara. Kakak-kakaknya Daud ini kakak-kakak yang hebat berperang. Makanya Daud gak dianggap disuruh membawakan kambing domba aja. Dan saya percaya ketika ada pengurapan Tuhan dalam hidup kita, saudara, Tuhan sendiri yang membawa kita, membawa saudara dan saya, ya, dibawa naik. Bahkan di depan orang-orang yang luar biasa, di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa, kenapa kok kamu yang dipilih gitu ya? Di antara orang-orang hebat, kenapa kok saya yang dipilih? Kan dia lebih hebat, gitu ya. Di antara orang-orang yang jago ini, kenapa kok saya dipilih? Kenapa bukan dia? Kita akan terheran-heran. Sekali lagi, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Tuhan lihat hati kita. Amin. Tuhan lihat hati kita. Jadi hari ini, buat kita mengerti bahwa Tuhan melihat setiap hati kita. Dia mau pakai setiap kita. Tidak ada alasan lagi untuk kita menolak atau kita pakai berdalih, gitu ya saudara. Dengan alasan apapun, Tuhan aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. No, Tuhan yang akan memampukan kita. Ya, kemarin kita bahas tentang bahwa pengurapan yang memampukan kita. Sekarang bahwa pengurapan tidak memandang bulu, tidak memandang fisik, melihat hati. Dilupakan, tetapi tidak terlupakan. Itulah Daud. Gak ada yang lihat Daud waktu dia muji Tuhan. Cuma kambing domba aja yang lihat dia, ya kan? Dia haleluya, haleluya, Daud mau nari-nari, kambing domba cuma tinggal embe aja saudara. Gak ada yang lain yang gak bisa. Tapi kalau di tempat umum, di gereja, wah ditepuk tangani gitu ya, dibikin story, ya. Wah jadi terkenal. Daud enggak ada yang lihat, dia tetap memuji Tuhan. Kenapa? Hatinya bersih. Itulah sebabnya sekalipun Daud waktu itu tidak menyucikan dirinya, dia tetap bisa diurapi. Kenapa? Karena dia kedapatan bersih di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada, ini yang Tuhan juga mau. Biarlah kita kedapatan bersih di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau belajar menjaga kekudusan kita. Sama-sama kita mau belajar menjaga perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Daud. Daud, sekalipun di hadapan kambing domba, dia nggak buat dosa, saudara. Sekalipun nggak ada yang lihat. Itulah kenapa Tuhan pilih Daud. Amin. Bukan langsung yang udah hebat duluan. Justru yang kelihatan nggak bisa apa-apa. Justru yang kelihatan dia kelihatannya, ini anak bawang, ini anak kecil, nggak tahu apa-apa. Justru yang kelihatan lemah, kelihatan bodoh, kelihatan nggak bisa apa-apa, itu yang dipilih Tuhan. Supaya apa? Supaya yang berhikmat, supaya yang ngerasa bisa, malu dan kembali memuji nama Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah, ya, Dialah yang meninggikan dan merendahkan. Amin. Mari kita berdoa. Mari lepaskan doa-doa untuk kota dan bangsa kita. Dan sebelumnya, biarlah setiap hati kita diteguhkan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan memilih setiap kita bukan berdasarkan kemampuan kebisaan, tapi berdasarkan kemauan dan respon hati kita. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan
seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari urapi setiap kami dalam nama Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami, tubuh kami serahkan seutuhnya Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini kami melepaskan berkat buat Indonesia. Kami percaya Indonesia akan mengalami pemulihan pasca wabah pandemi ini dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan dalam waktu dekat, Tuhan Yesus, terjadi mujizat demi mujizat di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Terlebih lagi bukan hanya soal pandemi wabah ini, tapi kami berdoa ada banyak hati yang berbalik kepada Tuhan. Ada banyak hati yang mencari wajah-Mu Bapa. Ada banyak pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Itu yang kami rindukan Tuhan. Orang kembali mencari sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap gereja-gereja boleh berfungsi Tuhan. Gereja-gereja menjadi jawaban di tengah-tengah pandemi ini dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini juga kami Tuhan, anak-anak-Mu, hamba berdoa saat ini, setiap kami boleh mengambil bagian apa yang sudah Tuhan tentukan, untuk kami boleh bergerak pertama di dalam doa dan juga dalam kehidupan kami, baik di kampus, baik dalam pergaulan kami, dalam pekerjaan kami. Kami boleh menjadi saksi-Mu Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ayo lepaskan berkat buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, para pemerintah-pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bupati dalam nama Yesus Kristus. Ayo berdoa dalam nama Yesus. Pemulihan atas pandemi ini terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, menghadang kuasa-Mu, menghadang setiap penyebaran untuk tidak lagi lebih luas lagi dalam nama Yesus. Kalau kami dengar Tuhan terjadi penambahan yang signifikan oleh karena hasil tes yang tertunda dalam nama Yesus, kami berdoa. Juga Tuhan saat ini percaya bahwa Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan setiap pasien-pasien yang ada, sehingga kesembuhan juga meningkat, bahkan mengalami kesembuhan total buat setiap pasien-pasien Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dari setiap pasien yang sembuh, tidak lagi mereka terjangkit oleh wabah ini Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kalau ada kabar juga Tuhan berita bahwa ada efek dalam tubuh, baik di paru-paru dan efek tubuh yang lain setelah kalau terkena wabah ini. Tapi kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan sempurna, oleh kuasa darah-Mu kami disembuhkan sempurna. Tidak lagi ada dampak atau efek dari sakit penyakit dari pandemi ini ketika orang sudah disembuhkan. Darah Yesus sama dalam nama Yesus. Saya juga berdoa buat siapa anak-anak-Mu saat ini yang dalam keadaan sehat, dia tidak terpapar atau tertular dari pandemi ini dalam nama Yesus. Dan siapa anak-anak-Mu yang sakit, menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia penuh kemuliaan. Uruslah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia penuh kemuliaan.
sucilah Tuhan. Mari berdoa buat kota-kota kita di masing-masing kota kita berada. Yogyakarta penuh kemuliaan, Yogyakarta penuh kemuliaan, Yogyakarta penuh kemuliaan. Sucilah Tuhan. Yogyakarta alami pemulihan, Yogyakarta alami pemulihan, Yogyakarta alami pemulihan. Sucilah Tuhan. Indonesia alami kesembuhan, Indonesia alami kesembuhan, Indonesia alami kesembuhan. Sucilah Tuhan. Biarlah dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau di setiap Indonesia mengalami kesembuhan, pemulihan dari wabah pandemi ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa atas kuasa-Mu, curahkan tengah-tengah kami. Berkati siapa anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus buat Rachel, Tabita, berkati Tuhan Kesia, Naomi dalam nama Yesus. Urapan-Mu Tuhan turun dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga Desi dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu Doni Sitanggang dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Bawa kami terus dalam pengurapan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih teman-teman. Untuk kita boleh terus berdoa bersama-sama 9 hari ke depan lagi saudara. Percaya bahwa Tuhan sedang kerjakan sesuatu buat bangsa kita. Amin. Saya berdoa api Roh Kudus terus menyala tengah-tengah kita, membakar setiap kita. Kita boleh melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu besok jam 3:10. Shalom.